Timnas Vietnam di pertandingan keduanya telah berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Indonesia U22 dengan skor 1-0. Namun walaupun menang 1-0, banyak sekali kritikan untuk Timnas Vietnam dan Indonesia. Berikut komentar fans Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Tak perlulah Indonesia berbangga sangat nih, berjaya meraihkan kemenangan versus Vietnam pun nampak biasa je bagi Malaysia. Malaysia mudah betul lah menghadapi Vietnam nih. Macam tak ada yang spesial pun. Korang aku tengok main macam biasa je lah. Tanpa pemain Belanda, korang tak sedap lagi nak dilihat gameplay korang. Pemain lokal tak berjaya, penduduk korang ratusan juta, tak ada pemain lokal yang hebat. Pemain warisan, main macam bangga sangat di pusingan World Cup tuh. Vietnam main macam tak ada semangat pun nak kalahkan Kanoha nih. Mayoritas pemain Kanoha Belanda nih B22 lokal je, tak mampu nak raihkan kemenangan. Pening sangatlah aku harap-harap Kanoha Belanda nih tak dapat juara AFF je lah selama-lamanya. Bukan Kanoha bermain cantik, tapi tahu Vietnam bermain tak bagus je lah. Berjaya faktor lacki je, itu pun macam susah pun nak raihkan kemenangan. Aku nonton macam bosan betul tengok gameplay Kanoha. Passing banyak salah, umpan lambung pun tak jelas nak kemana. Harap-harap Malaysia lolos jelah runner up group biar bertemu dengan Kanoha Belanda. Macam penasaran jelah aku, dah lama Malaysia dan Kanoha Belanda tak berjumpa. Indonesia nih lucu sangatlah menghadapi Laos pun cuma 3-3 lah imbang. Versus Vietnam nampak berjaya pun mesti nasib je lah Vietnam bermain tak baik malam nih. Kalau tak mesti Indonesia hujan gol yang dijaringkan oleh Vietnam. Tapi aku tengok gameplay Indonesia nih macam membosankan jelah. BU22 nih macam jauh betul dengan gameplay hari itu di pusingan Piala Dunia. Ternyata bayangan saya lagi betul, Indonesia tanpa pemain Belanda tak bisa bermain cantik lah. Pemain lokal passing banyak yang salah pun korang tak perlulah nak raihkan juara AFF. Bila bertemu Malaysia mesti korang kalah lah dan gagal raihkan juara AFF untuk kesekian kalinya. Kasihan Belanda Poland. Salam dari Malaysia, negeri tercintaku. Poland nih berjaya dengan Vietnam pun macam ramai nak raihkan juara Piala Dunia je. Tak perlulah kalau berbangga sangat Poland Belanda. Kira orang lagi hebat berjaya menahan imbang Korea Selatan 3-3 tahu. Korang versus Vietnam jelah tak main cantik lah Vietnam nih. Korang berjaya, itu pun faktor lacki je. Saya tengok gameplay tak baik, passing tak baik, shooting pun macam tak ada power. Korang keluar jelah dari FF, tak ada korang pun tak apalah. Macam nak sulit je raikan Piala AFF sekali je. Tertawa puaslah aku malam ni. Seperti Poland nih banding-bandingkan negara Malaysia tercinta kami je. Negara kita orang lagi maju tahu dibanding negara korang. Penduduk ratusan, buat apa kalau tak jadi negara maju? Pertandingan yang sangat menarik di mana tim Vietnam senior bertemu dengan Indonesia U22 tahun. Sayang sekali Vietnam hanya kurang beruntung jika menghadapi Indonesia Belanda ini. Seharusnya jika dilihat dari permainan, tim Vietnam sangat mendominasi pertandingan dan banyak sekali peluang yang tidak bisa dimanfaatkan. Jika memang Vietnam ingin berbenah sekarang lebih baik. Saya sangat kecewa dengan hasil ini. Beruntun sudah Vietnam selalu kalah jika berjumpa dengan tim Belanda. Tim Vietnam adalah tim terkuat setelah Thailand. Senang menghadapi tim muda Indonesia. Rayakan gol untuk kemenangan nanti. Tim muda Indonesia tidak punya pengalaman internasional. Mengapa begitu dramatis memenangkan kejuaraan AFF tidak benar-benar memberimu tiket ke Piala Dunia? Secara umum dalam sejarah, Vietnam menang sedikit, mayoritas imbang dan kalah melawan Indonesia. Belanda dengan unair. Apa itu?
Jika Indonesia konsisten di setiap pertandingannya, berhasil mendapatkan kemenangan, sudah sangat jelas Indonesia akan juara grup. Jika timnas Thailand juga juara grup, maka kita tidak akan bisa bertemu karena juara grup akan menghadapi runner-up grup. Saya harap timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Thailand di babak final. Jika Indonesia bisa mengalahkan Thailand di final, tentu akan menjadi sejarah buat Indonesia. Pertama kalinya mendapatkan gelar juara AFF. Indonesia banyak sekali sepertinya menggunakan pemain usia muda U22 dengan mendapatkan 6 poin di 2 pertandingan. Itu sudah sangat bagus, di mana negara lain masih menggunakan pemain senior. Sangat berani sekali Indonesia untuk memainkan pemain muda di turnamen 2 tahun sekali ini. Jika Indonesia berhasil mendapatkan gelar pertamanya di Piala AFF 2024 ini, tentu sebuah sejarah di Asia Tenggara, pertama kalinya juara menggunakan pemain U22. Bagus Vietnam, tidak sia-sia kamu latihan di Korea selama berbulan-bulan hanya untuk menang 1-0 dari tim Indonesia U20. Seharusnya Vietnam bisa menang 5-0 dengan tim C Indonesia. Selamat Vietnam, akhirnya bisa menang dengan 1 gol. Padahal perkiraan supporter Indonesia, Vietnam akan menang 3 gol lawan U22. Selebrasi Vietnam seperti lolos Piala Dunia, padahal Anda hanya melawan Indonesia U19. Sebelum laga udah ditebak, pasti Indonesia kalah sama Vietnam karena Indonesia pakai pemain muda, kalah jam terbang dengan pemain senior Vietnam. Itulah kualitas STY sesungguhnya, di senior terbantu pemain naturalisasi. Begitu bangganya Vietnam bisa kalahkan Indonesia. Saya pendukung timnas ikhlas kalau kehilangan peluang mendapatkan Piala Ciki. AFF tidak penting, lebih penting Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ambil deh pialanya, kita fokus Piala Dunia dan Piala Asia. Tim yang ini kurang meyakinkan, passing sering salah. Udahlah, juara udah disetting, gak usah berlebihan. Pemain Indonesia cuma lapis 3. Coba bayangkan kalau Indonesia menurunkan pemain utamanya, mungkin Vietnam nggak bisa bernafas. Baru kali ini malas lihat timnas main karena kualitas pemain yang dibawa, apalagi nggak ada target juara sudah. Malas nontonnya, kiper dan backnya Mansur mainnya oper-oper dengan penjaga gawang, bukannya tendang jauh-jauh. Mainnya nggak seru, nggak seperti Indonesia yang dari Belanda, tendangan jauh, kompak walaupun kalah tetap. Permainan timnas Indonesia kita di turnamen AFF Cup 2024 banyak sekali melakukan kesalahan, terutama para pemain belakang. Gak minat banget nonton timnas dah dari zaman dulu. Jika kalah pasti nyalain wasit atau stadion. Padahal kualitas mainnya memang kelas RT RW. Nonton bola yang Eropa baru mantap. Manfaatkan AFF ini event untuk regenerasi sepak bolaan Indonesia di negeri ini. Uji mental, fisik dan strategi defensif dan latihan intuitif membuat membobol gawang lawan. Harus dibangun chemistry dari awal. Prinsip jangan menganggap enteng lawan. Kita tidak mau kehilangan satu generasi persepak bolaan di negeri ini. Bang Erik bersama ST memiliki komitmen yang tinggi.